Oke, selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Kita kembali lagi di sini. Di sini saya ingin memperkenalkan, salah satu aplikasi yang bisa digunakan secara gratis, yaitu aplikasi Classkick. Kenapa aplikasi Classkick ini bagus ya menurut saya? Karena di sini, Bapak dan Ibu guru bisa mengecek sampai sejauh mana siswa mengerjakannya. Jadi terkadang yang menjadi permasalahan ketika mengajarkan secara online adalah kita tidak bisa mengecek progres siswa sampai sejauh mana mereka sudah mengerjakan. Apakah mereka masih terhenti di nomor satu, 2, atau 3? Yang jelas pada saat misalnya nih ya, satu tugas harus diselesaikan dalam 3 kali pertemuan. Yang jelas pada saat, pertemuan ketiga mereka sudah mengumpulkan. Padahal kita sangat menginginkan, untuk mengecek progres mereka, sehingga kita tahu di mana letak kesulitannya. Hal ini yang sangat sulit untuk kita dapatkan dari aplikasi lain, tapi dari aplikasi ini itu menjawab masalah tersebut. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini saya tunjukkan cara penggunaannya secara sederhana. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikannya nanti di sekolah masing-masing. Pertama, Bapak dan Ibu guru harus sign up dulu ya, tentunya daftar secara gratis, lalu bisa memasukkan nama organisasi Bapak dan Ibu di SMA atau SMP mana, atau SD. Ini bisa dipakai ya, Bapak Ibu SD, SMP, SMA ini bagus banget. Oke. Kita langsung saja. Bapak dan Ibu bisa melihat tanda plus di sebelah kanan atas. Nah, ini Bapak dan Ibu klik saja untuk membuat, tugas baru, assignment baru untuk anak-anak. Nah, kita bisa klik di sini, kita bisa edit nih. Misalnya, editnya adalah misalnya kita katakanlah adalah penjumlahan ya, misalnya seperti itu. Deskripsi, misalnya penjumlahan sederhana. Oke, nah di sini subjek kita bisa pilih apa ini, misalnya, aritmatika atau algebra seperti itu. Kita bisa memilih ini adalah aritmatika. Oke, lalu kita pilih grade berapa, ini sesuainya untuk kelas berapa. Kita pilih misalnya kelas 2 ya, oke. Di sini kita bisa, eee siapa nih yang bisa melihat atau mengakses ini? Mungkin kita bisa menyebutkannya adalah untuk siswa kita saja. Atau kalau misalnya ibu, ada teman yang juga mengajar di satu level yang sama dan ibu ingin share, kegiatan ini, ibu bisa melakukan, yang ini, klik yang ini, oke? Jadi kalau sementara terbatas hanya pada siswa-siswi Bapak dan Ibu, bisa menggunakan yang ini saja cukup. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Bapak dan Ibu guru bisa melihat kotak-kotak di sini, ini adalah slide yang bisa Bapak gunakan untuk, istilahnya menyampaikan apa yang ingin Bapak ajarkan. Menariknya sekali di sini, kita tidak perlu mewajibkan siswa kita harus hadir pada saat itu. Karena ketika kita belajar online tidak ada jaminan, meskipun Bapak dan Ibu menyatakan bahwa mereka harus menyalakan kamera, tapi tidak ada jaminan mereka memperhatikan Bapak dan Ibu guru. Bisa saja mereka tersenyum, karena Bapak guru misalnya mengatakan sesuatu, tapi senyum mereka itu belum tentu karena Bapak dan Ibu guru. Bisa jadi mereka membuka satu tab baru yang misalnya YouTube atau K-drama yang membuat mereka tersenyum, gitu. Kelihatannya senyumnya ke Bapak gitu, padahal enggak kan, gitu kan. Nah, ini yang biasanya menjadi masalah ketika kita mengajarkan anak-anak SMP atau SMA. Mungkin kalau SD masih oke lah ya, masih nurut ya. Kalau, SMP, SMA udah triknya udah mulai banyak. Jadi kita juga harus pandai-pandai mengakalin ini semua. Oke, jumlah slide ini bisa disesuaikan dengan berapa banyak yang Bapak dan Ibu guru ingin berikan. Oke, dengan menambahkan ini, artinya Ibu bisa menambahkan slide baru. Nah, sekarang ketika kita klik ini, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya Bapak dan Ibu guru mau menuliskan sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa di sini bisa melihat seperti apa penempatannya, terserah. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru bisa menuliskan misalnya seperti ini ya. Hitunglah
jumlahan di bawah ini. Oke. Nah, dan Bapak dan Ibu guru, misalnya ini ada pertanyaan nomor 1 ya. Kita buat di sini kotak-kotaknya. Bapak dan Ibu guru misalnya menuliskan 5 ditambah 8 sama dengan, oke. Nah, ini sampai di sini nih misalnya soalnya. Lalu Bapak dan Ibu guru bisa memberikan ruang buat mereka untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu guru bisa menuliskannya seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke. Bisa seperti ini juga ya, nanti saya ajarkan. Oke. Yang pertama misalnya seperti ini. Oke. Yang kedua, misalnya di sini seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nomor 2. Oke. 3 ditambah. Oke. Lalu kita menuliskan saja di sini. 3 ditambah sesuatu, ibaratnya seperti itu ya. Oke. Lalu di sini sama dengan berapa? Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menuliskan sama dengan misalnya 10. Oke. Nah, ini adalah cara menggunakan salah satu fitur yang Bapak Ibu guru bisa gunakan ketika menggunakan Classky. Mengapa ini menarik? Oke, sebelum kita membahas semuanya, kita coba fitur-fitur yang lainnya dulu yang ada di sini, ya. Oke, misalnya Bapak ingin memberikan saran ya, tapi Bapak tahu, saran itu ada di oke, misalnya nih kita sekarang menggunakan fitur ini, manipulatif ya, jadi bisa dibuat seperti ini. Nah, ini kan lucu kan, Bapak dan Ibu guru, lucu banget kan ya. Nah, ini bisa nih untuk anak SD atau misalnya buat untuk pembukaan-pembukaan pelajaran-pelajaran Bapak dan Ibu guru, jadi ini bisa lucu sekali dan menarik sekali kalau digunakan di kelas. Oke, pertama misalnya tetap ya kita menuliskan, instruksi yang dibutuhkan. Semisal di sini adalah, cocokkan angka dengan gambar yang ada di bawah. Oke. Lalu yang bisa saya lakukan adalah klik di sini, upload ya, misalnya saya punya gambar, tunggu dulu saya coba cek di sini, di dokumen saya. Oke ya. Kita cek aja ke di sini. Oke, misalnya ini. Oke. Nah, di sini yang bisa saya lakukan, saya bisa mengklik bagian mana yang ingin saya upload. Tidak perlu semua bagian saya upload secara bersamaan. Anda bisa memilih bagian-bagian tertentu yang hanya itu saja yang ingin Bapak inginkan. Jadi ketika kita mengklik seperti ini, oke, kita bisa. Nah, lalu karena kita ingin menempatkannya di dalam satu halaman yang sama, kita bisa klik add another. Di add another ini misalnya kita klik gambarnya ya, kita pilih gambarnya satu-satu. Next, oke, next. Masih di halaman yang sama, kita ambil lagi gambar yang kedua. Next, next. Kita ambil lagi gambar yang ketiga. Next. Oke, kita ambil lagi gambar yang keempat. Next, karena masih berada di halaman yang sama, kita bisa melakukan seperti ini. Oke, next, lalu kita finish. Ini yang akan Bapak lihat di layar Bapak dan Ibu. Oke, jadi semua gambar yang Bapak dan Ibu pilih tadi akan muncul di layar, lalu Bapak dan Ibu guru bisa drag sesuai dengan
ke Anda ingin mengarahkan ini semua. Nah, pilihan jawabannya katakanlah misalnya ditaruh di sebelah sini ya, Bu, gitu. Kita acak misalnya, gini, oke, kita acak, lalu ini di sini. Nah, mungkin kita bisa memberikan garis pembatas di antaranya. Oke, jadi tidak mengganggu. Jadi biar siswa itu bisa melihat beda antara kiri dan kanannya. Oke, cocokkan gitu kan, atau tarik gambar gitu ya, mungkin lebih tepatnya begitu. Tarik gambar yang ada di sebelah kanan dengan angka di sebelah kiri. Oke, misalnya ini adalah instruksinya. Oke, ini adalah contoh kedua. Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah katakanlah Bapak ingin memberikan suatu instruksi seperti ini ya, bacalah artikel berikut ini. Oke, kita nggak perlu repot-repot, istilahnya upload gambar seperti tadi ya. Katakanlah misalnya artikel tersebut bisa dicari di internet. Misalnya artikel tentang, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Oke, misalnya, eee, info terbarunya misalnya adalah ini ya. Oke, Bapak dan Ibu guru ingin melakukan attachment, apa ya, diklik aja ini, di-copy link-nya, dan Bapak dan Ibu guru bisa menempatkannya di sini. Title, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Oke, lalu Bapak simpan, copy paste. Oke, Bapak save. Nah, murid Anda akan bisa ketika mengklik ini, maka dia akan langsung terhubung dengan website ini. Jadi Bapak dan Ibu guru tidak perlu panjang lebar, istilahnya kayak melakukan summary sendiri, lalu misalnya mem-cut gambar tertentu atau informasi tertentu, cukup dengan menyertakan link-nya saja gitu. Atau misalnya nih Bapak dan Ibu guru, memahami betul ada salah seorang siswa Bapak yang mungkin tidak jago dalam membaca, tapi mereka bagus dalam mendengarkan instruksi. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa mengklik audio seperti ini dan bisa melakukan record instruksi apa yang Bapak dan Ibu guru ingin lakukan. Oke, selamat siang, coba kamu mengerjakan halaman 2 nomor 4, lalu kamu foto dikirimkan melalui nomor WhatsApp saya, misalnya seperti itu. Oke, nah di sini instruksi akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu guru bisa menambahkan di sini. Dengarkan instruksi di bawah ini. Oke. Nah, untuk saat ini sementara dulu, maksud saya untuk saat ini sekian dulu. Berikutnya di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mengecek pekerjaan siswa. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.